Waalaikumsalam. Mari masuk. Silakan duduk Mbak Sanda. Mau Iya. duduk di sini atau di sini? Di sini aja. Oke, boleh silakan. Oke. Gimana nih Mbak Sanda duduknya sudah nyaman atau perlu beberapa waktu untuk dinyamani? Sebentar Bu. Oke, baik. Oke, sudah. Sudah? Sudah. Oke. Gimana nih kabarnya Mbak Sanda? Alhamdulillah baik sih Bu. Baik sih, Iya. Bu ini kenapa ini kok sibuk? Ya gimana ya Bu ya? Agak nggak enak badan sih Bu. Sedikit tapi agak juga mendingan dikit. Oh ya, emang akhir-akhir ini kan cuacanya itu lagi hujan terus gitu kan ya. Iya Bu. Jadi di badan itu saya juga ngerasa juga sih, karena aku kayak badan juga nggak enak gitu. Iya Bu, kan kemarin itu kan sering hujan ya sore-sore. Jadi saya juga pulangnya juga sore-sore kan ke kuliah gitu. Jadi hujan-hujan kalau pulang ya nggak hujan-hujan sih, ya pakai jas hujan tapi kan kehujanan. Jadi kemarin tuh saya sempat berapa hari ya, 3 hari kalau nggak salah, saya itu sempat pusing, terus pilek juga, batuk pilek, sampai panas juga Bu selama 3 hari tadi. Ya alhamdulillah saat itu sih kuliahnya libur ya Bu. Saat hari apa itu saya sakit itu hari Jumat, Sabtu, Minggu itu saya sakit Bu. Iya, emang kayak cuacanya tuh lagi hujan itu bener-bener nggak enak banget sih di badan. Oke, tadi Mbak Sanda kesini tuh emang langsung kesini atau sebelumnya itu ada acara lain atau gimana Mbak Sanda? Nggak ada sih Bu. Ini tadi kebetulan langsung kesini. Langsung kesini. Oke, terus perjalanannya dari rumah ke sini berapa menit Mbak Sanda? Tadi sih alhamdulillah lancar ya Bu ya jalannya, jadi cuman 50 menitan. 50 menitan. Oh, lumayan juga ya Iya, perjalanannya. lumayan. Rumahnya Mbak Sanda ini di mana sih? Kok lumayan banget gitu? Di Gresik Bu. Oh, Gresik. Iya. Gresik mana Mbak? Pringanom. Jadi Pringanom. sana pojok sana Bu. Oh iya. Oh ini ada yang viral itu gak sih? Sebuah irin itu Oh kan? iya, Dekat dekat berarti. Bu, dekat. Gimana Mbak Sanda udah nyoba tak? Di sebuah irin. Sebenarnya sih saya jarang ya Bu ya, tapi kayak gimana ya, orang-orang kok dari jauh-jauh sana, saya aja yang deket itu jauhan banget Bu. Ya, tapi pernah ke situ Pernah, kan? pernah. Gimana rasanya? Enak kan? Ya gimana ya Bu ya, kayak biasa-biasa aja gitu loh Bu, Biasa-biasa kayak aja. apa ya, sebuah biasa-biasa aja ya, enak sih sebenarnya Bu. Ya mungkin kayak selera orang masing-masing gitu kan Ya ya. mungkin itu ya rame ya gitu. Iya, jadi orang penasaran gitu ya. Penasaran. Iya. Kan kayak rame banget gitu loh Bu. Kayak dari mana ya, dari luar kota datang ke situ, terus mobil-mobilan gitu loh Bu. Jadi kayak FOMO ya orang-orang Iya, ya. Heeh. Betul. Saya aja belum pernah nyoba ke sana. Oh, belum. Iya, belum. Ya mungkin besok main-main Bu Iya, ke rumah boleh, saya. boleh, Nanti boleh. saya antar ke sana. Oke, boleh, boleh. Oke, berarti Mbak Sanda sekarang ini lagi menempuh semester 5 gitu ya? Iya. Gimana nih? Mahasiswa semester 5, perasaannya jadi mahasiswa semester 5 gimana? Ya gimana ya Bu ya, kayak berat juga nggak berat-berat banget, banyak tugas sih Bu sebenarnya kan. Ya gimana, sudah semester tengah-tengah nih, tapi ya kalau nggak dilanjutin ya eman-eman. Iya. Terus tugasnya juga berat-berat banget sebenarnya sih, dari tugas Bu. Kayak Tugasnya kenapa ini Mbak Sanda kok tugas gitu ya? kayak tugas ini baru selesai ada lagi, terus selesai ada lagi, terus sampai numpuk-numpuk juga pernah Bu gitu loh. Jadi kayak capek gitu. Oke. Saya sangat memahami sih kondisinya Mbak Sanda, pasti kayak sangat melelahkan gitu ya, apalagi Mbak Sanda ini PP kan ya? Iya PP Bu. Iya. Terus emang Mbak Sanda ini nantinya selesai dari sini atau ada kegiatan lain atau gimana? Nggak ada sih Bu, kayaknya langsung pulang. Tapi nggak tahu ya, tadi kan kesini tadi bareng-bareng ya sama teman-teman saya. Teman-teman saya mungkin ada di sebelah situ. Tadi sih katanya mau ngajak main, tapi nggak tahu sih jadi atau enggak. Oke, kalau begitu saya mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Sanda sudah mau datang menemui saya, dan saya juga mau menyampaikan bahwasannya saya hari ini tuh cuman bisanya tuh 25 sampai 30 menit Mbak Sanda.
Nah, apakah Mbak Sanda ini berkenan dan bersedia di waktu yang sangat singkat itu tadi? Kalau Mbak Sanda kurang berkenan dan bersedia, mungkin kita bisa reschedule di lain hari ya Mbak Sanda. Iya Bu, nggak apa-apa, hari Apa ini ya? aja ya. Berkenan ya berarti? Iya, berkenan. Oke, terima kasih karena Mbak Sanda sudah berkenan. Dan saya juga mau mengucapkan bahwasannya di sini saya hanya fasilitator saja. Jadi apapun selama proses konseling nanti, nah itu nanti kembali lagi ke Mbak Sanda. Solusinya ada di Mbak Sanda begitu. Nah, sampai sini apakah Mbak Sanda paham atau ada yang perlu ditanyakan? Sudah Bu, sudah paham. Oke. Kalau begitu tentunya kan kedatangan Mbak Sanda ke sini tentunya ada yang mau diceritakan atau dibagikan cerita kepada saya. Mungkin bisa diceritakan Mbak Sanda. Jadi itu Bu, sebenarnya itu saya kan banyak temen ya, banyak sih sebenarnya dari berbagai kayak temen di rumah, di kuliah juga ada, temen SMA juga ada, teman-teman dulu. Nah, kan saya ini udah semester 5 ya, kan banyak banget nih kegiatannya, kayak project-project di kuliah kan juga ada, terus tugas-tugas juga banyak. Nah, saya ini tuh kalau sebenarnya teman-teman saya ini sangat bisa dibilang itu sering banget ngajak main gitu loh Bu. Jadi saya itu kayak kalau sibuk gitu kayak ngerjain tugas-tugas belum selesai, itu saya itu kayak kalau diajak itu kayak iya aja gitu loh Bu, nggak enak buat nolak gitu loh Bu. Oke, itu tadi kan Mbak Sanda bilang kalau misalnya itu Mbak Sanda itu diajak teman. Nah, temennya ini tuh teman SMP, SMA atau teman kuliah Mbak Sanda? Ya dari berbagai teman-teman saya itu tadi. Oke, berarti keinginannya Mbak Sanda di sini tuh ingin mempunyai waktu sendiri gitu ya, meluangkan waktu untuk sendiri gitu Iya kan ya. Bu. Lalu untuk tujuannya Mbak Sanda apa ya? Ya tujuan saya sih kayak saya itu kayak untuk bisa menolak gitu loh Bu, kayak kalau saya sibuk, kalau ada tugas, saya juga kalau saya pengen sendiri tuh kalau diajak main tuh saya tuh bisa nolak gitu loh. Oke, baik. Emangnya persepsi dirinya Mbak Sanda terhadap temen itu kayak seperti apa sih Mbak Sanda? Sebagai temen gitu. Kalau menurut saya sih Bu ya, kalau sebagai teman, kalau teman saya nih sibuk gitu kan, saya kalau diajak main terus sibuk nggak bisa gitu, saya juga ngerti sih Bu, kayak mengerti, oh ya udah kalau nggak bisa juga nggak apa-apa gitu, kita mainnya lain hari aja gitu sih Bu. Oke. Terus tujuannya Mbak Sanda itu tadi apa dari yang sudah Mbak Sanda bicarakan ini tadi? Ya tujuannya mungkin untuk bisa menolak, terus tanpa juga kayak teman saya ngerasa kayak nggak ditolak gitu loh Bu, kayak gimana ya. Merasa biar nggak sakit hati gitu juga ya. Gitu. Oke, terus apa sih yang sudah Mbak Sanda lakukan selama ini? Ketika temennya Mbak Sanda misalnya ngajak main gitu. Nah, apa sih yang sudah Mbak Sanda lakukan selama ini? Selama ini sih saya kalau diajak main tuh misalnya kayak ayo besok main, tapi sebenarnya saya tuh kayak tugas itu masih banyak, terus kegiatan-kegiatan lain juga ada, pekerjaan-pekerjaan lain juga ada, terus saya juga kayak pengen sendiri gitu loh Bu, pengen nyantai di rumah, nggak ngapa-ngapain, nggak keluar rumah. Tapi kalau teman saya ngajak main ya saya iya aja gitu loh, menyempatkan diri buat berangkat gitu Bu. Oke, saya sangat memahami kondisinya Mbak Sanda. Pastinya juga capek karena tugas-tugas itu tadi, terus ditambah lagi temennya Mbak Sanda ngajak main gitu ya. Nah, kalau boleh tahu itu sudah berapa lama Mbak Sanda? Sebenarnya sih kalau diajak iya aja itu sudah lama Bu, dari saya ya berteman dari SMA, tapi kan kerasanya itu baru sekarang gitu loh Bu, dari semester 5 ini, karena kan tugas-tugas juga banyak gitu Bu. Apakah Mbak Sanda sudah pernah mengkomunikasikan kalau misalnya Mbak Sanda ingin menolak, apakah Mbak Sanda sudah pernah melakukan itu, ngomong berbicara pada temannya? Enggak sih Bu, nggak pernah kayak nolak gitu, nggak pernah. Berarti Mbak Sanda ini selalu ikut gitu ya kalau diajak temennya. Oke, baik. Lalu gimana perilakunya Mbak Sanda ketika temennya Mbak Sanda itu tadi
kayak ngajak main gitu kan Mbak Sanda ikut, terus gimana perilakunya Mbak Sanda? Iya, saya kayak menyempatkan gitu loh Bu. Kalau saya sibuk ya ya udah nanti aja, kayak yang lain itu nanti aja. Saya menyempatkan untuk main dulu sama teman-teman. Oke, tadi kan Mbak Sanda bilang kalau misalnya sibuk. Nah, sibuk yang seperti apa sih Mbak? Ya mungkin kan saya juga sudah di semester 5 ya Bu, tugas-tugas juga banyak. Sampai kalau waktunya libur pun itu kan masih ada tugas-tugas buat dikerjain. Ya sebenarnya sih bisa kayak dibagi gitu, tapi kan saat selesai ngerjain tugas kan saya juga pengen kayak sendiri nyantai-nyantai gitu loh Bu di rumah. Tapi kalau teman-teman ngajak main saya nggak bisa nolak, takut takut sakit hati gitu Bu teman saya. Oke, berarti ketika Mbak Sanda diajak ya ikut-ikut aja gitu ya, meskipun kadang pekerjaannya itu udah selesai semua atau kadang belum selesai, Mbak Sanda tetap ikut. Iya. Oke, baik. Berarti kan tadi keinginannya Mbak Sanda itu ingin mempunyai waktu gitu ya sendiri buat me time gitu ya ketika Mbak Sanda sudah mengerjakan tugas. Nah, terus tujuannya Mbak Sanda kan untuk bisa menolak ajakan temannya Mbak Sanda itu tadi. Tapi kalau kita lihat dari perilakunya Mbak Sanda itu tadi kan tidak seimbang dengan tujuan sama keinginannya Mbak Sanda kan tidak seimbang kan ya? Iya Bu, begitu? iya. Oke. Terus ini aku punya kotak perilaku Mbak Sanda yang harus diisi Mbak Sanda. Jadi yang pertama itu Mbak Sanda menuliskan masalah yang dihadapinya tadi, ini ya, ingin berkata untuk menolak Iya. itu kan ya. Terus tujuannya tadi ingin bisa menolak ajakan temennya itu tadi. Nah, terus untuk perilakunya Mbak Sanda yang baru itu apa sih Mbak Sanda? Jadi mungkin saya itu besok nih, jika kalau saya sibuk terus banyak tugas juga, ada kegiatan lain juga, kalau diajak teman mungkin saya bisa bilang enggak dulu deh gitu. Gimana Bu? Misalnya itu kayak saya nggak bisa kalau hari ini, kalau besok gimana gitu. Oke, terus langkah pertama apa sih yang Mbak Sanda iniin dulu buat temennya? Misalkan ada temennya Mbak Sanda nih ngajak gitu kan ya. Terus langkah pertama apa yang Mbak Sanda lakukan? Mungkin saya ngomong ya Bu sama mereka ini, sama teman-teman saya ini, kalau Balas chat gitu ya? iya kayak balas chat gitu loh. Kalau dia ngechat ayo main besok gitu, terus saya nggak bisa, terus saya juga bisa bilang jangan besok, mungkin di hari lain aku nggak bisa gitu. Oke, itu nanti Mbak Sanda tiap ada anak yang ngajak Mbak Sanda main, Mbak Sanda pasti bilang begitu atau cuma di beberapa anak aja Mbak Sanda menolak ajakan teman itu tadi? Di semua teman-teman saya. Yang mengajak Mbak Sanda? Oke. Mungkin itu ya Mbak Sanda ya, biar kita mengevaluasi lagi di minggu ke depannya ini bisa Mbak Sanda bawa. Iya. Untuk minggu depan Mbak Sanda bisa membawanya kembali lagi di sini. Nah, Mbak Sanda bisanya tuh kapan Mbak Sanda? Mungkin kalau minggu depan di hari yang sama aja Bu, di hari Jumat gimana? Oke, boleh. Untuk jamnya sama tempatnya jam berapa Mbak Sanda? Kalau jam mungkin jam 9 ya Bu ya, kayak lebih pagi aja gitu loh. Terus untuk tempatnya tetap di sini atau di ruangan lain Mbak Sanda? Di sini aja nggak apa-apa Bu. Di sini ya. Berarti jam 9 hari Jumat jam 9 di sini. Oke. Iya Bu. Saya mengucapkan terima kasih karena Mbak Sanda sudah mau bercerita kepada saya. Saya mengucapkan terima kasih banyak dan semoga Mbak Sanda itu bisa ini ya, mengaplikasikan bahwasanya Mbak Sanda bisa menolak ajakan temannya itu tadi dengan cara mengechat. Ketika temannya ada yang ngechat, Mbak Sanda membalasnya dengan tidak mau karena mau menuntaskan dulu pekerjaan tugas atau kegiatan yang lain, gitu ya Mbak Sanda ya? Iya Bu, saya juga terima kasih ya Bu sudah menyempatkan waktunya juga buat dengerin cerita saya. Iya, sama-sama Mbak Sanda. Kalau gitu saya mau pamit dulu ya Bu. Iya, mari saya antar. Iya. Mari Mbak Sanda.